Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di rumah ataupun di Masjid An-Nida MNC TV, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, di awal acara ini kami ucapkan selamat kepada para wisuda akbar kemarin yang diselenggarakan di Masjid Atin. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, amalan apakah yang terbaik yang harus kami lakukan di luar salat?" Rasulullah katakan, "Jadilah kalian semua keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala." Lalu sahabat bertanya, bagaimana cara kami menjadi keluarganya Allah? Rasulullah menjawab, yakni dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan hadis tadi sebagai penopang kuat, bahwasanya siapa yang membaca Al-Quran akan menjadi keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kebahagiaan buat kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kami mohon maaf kepada jamaah yang hadir di Masjid An-Nida MNC TV, baik yang ada di luar masjid. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan keberkahan dan ilmu yang manfaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk menyikat waktu kita serahkan langsung kepada guru kita, Ustaz Yusuf Mansur. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, keajaiban demi keajaiban terjadi di seputar rumah tahfiz dan keluarga besarnya. Baik itu santri maupun ustadz-ustadznya maupun pengelolanya maupun tetangganya. Ya. Kemarin Dr. Sajiran yang hari ini juga hadir bersama kita memberi kabar ada pemilik rumah tahfiz, ya, bukan dia yang ngajar, dia cuma pemilik. Jadi dia menyediakan tempatnya begitu buat anak-anak belajar mengaji, belajar membaca dan belajar menghafalkan Al-Quran. Itu lumpuh. Dia lumpuh. Dan menderita calon gagal ginjal gitu. Udah lumpuh kena penyakit seperti itu. Tapi subhanallah, kebesaran Allah, kemarin Dr. Sajiran mengunjungi rumah tahfiz tersebut dan orangnya bisa berjalan. Orangnya sudah bisa berjalan dan insya Allah dalam keadaan yang mudah-mudahan bertambah sehat. Dan dia meyakini sekali, kenapa bisa seperti itu? Karena tiap hari menyaksikan, melihat, mendengar, dan duduk bersama pecinta Al-Quran. Subhanallah. Tiap hari ngelihat, duduk ya bersama anak-anak yang sedang belajar menghafalkan Al-Quran, bersama para ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran. Akhirnya kemudian Al-Quran itu membawa kesembuhan buat diri dia. Ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika hidup penuh dengan hutang. Enggak selesai-selesai. Tahun 2003 saya bilang sama istri saya, kita munajat berdua kepada Allah Subhanahu wa taala, udahlah kita bikin pesantren kecil lah. Dulu belum ada istilah rumah tahfiz. Ya. Jelas sekali nawaitunya adalah membuat pesantren tahfiz Quran. Tapi harapannya apa? Harapan juga jelas. Harapan juga clear. Supaya ada asupan energi 24 jam. Yang bisa membentengin saya dan istri serta keluarga dari urusan yang ribet-ribet. Istilah saya mah udah ada anak yatim di rumah. Masa sih ada yang mau mengganggu gitu. Sebab apa? Saya kan jadi saudaraan sama Rasulullah. Gitu. Kan siapa yang mengempanin anak yatim, siapa yang kemudian menyayangi anak yatim, siapa yang kemudian ngurusin anak yatim. Itu seperti dua jari sama Rasulullah. Saya bilang,
Saya bertaruh gitu, masa iya sih ada yang berani sama saudaranya Rasul. Hari gini yang ngaku-ngaku saudara Rasul masalah loh Pak. Tapi saya nyaman tuh. Nyaman aja saya ngaku saudara Rasul. Kenapa? Emang Rasulullah ngomongnya begitu? Asal jangan ngaku Rasul aja. Alhamdulillah itu. Anak-anak saya berangkat pergi, saya minta doa dulu dari anak-anak. Pulang minta doa lagi, pergi minta doa lagi, pulang minta doa lagi. Alhamdulillah subhanallah. Dari mulai 8 anak, sekarang berkembang menjadi ribuan rumah tahfiz. Dengan data yang lagi dikelola oleh teman-teman. Insya Allah ada 200.000 santri rumah-rumah tahfiz yang saat ini sedang belajar. Berjuang menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semua. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Ada yang mau menjual rumahnya, dia datang ke rumah tahfiz. Makanya saya bilang, kalau di kampung belum ada rumah tahfiznya, rindukan keberadaan rumah tahfiz. Karena itu lebih hebat dari rumah sakit. Lebih hebat dari bank. Betul. Tentu kalau rumah sakit mau hebat, rumah sakitnya punya aja rumah tahfiz. Betul kan, daripada orang keleler di pinggiran tempat tidur nggak pugu lagu, sholat enggak, beluak iya. Ya kan orang kalau nungguin orang sakit kan jadi tambah beluak. Yang sakit beluak, tahu nggak beluak? Beluak tuh kayak orang nggak mandi 3 hari gitu, pakaian acak adut, ya kan? Daripada cuman begitu, rumah sakit bikin majelisnya, majelis zikirnya, bikin majelis ilmunya, orang-orang yang pada nungguin orang yang sakit ke sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Rumah-rumah sakit berlomba-lomba bikin apartemen. Bahkan ada fasilitas satu rumah sakit yang bisa memantau kamar dari kamar tidurnya di apartemen. Akhirnya sebenarnya nggak ada yang nungguin tuh si pasien. Karena cukup lewat monitor di kamar apartemen saja. Wah, Masya Allah. Yang hebat gimana? Rumah sakitnya bikin pesantren di samping rumah sakit. Jadi begitu nganterin yang sakit, percayakan yang sakit sama dokter, semua kemudian berangkat gabung sama anak-anak santri rumah tahfiz. Begitu. Kenapa lebih hebat dari rumah sakit? Masya Allah Pak, aduh itu anak-anak penghafal Al-Quran kalau sudah begini tuh. Kalau sudah begini, wah. Insya Allah gak bakal nolak. Pertama mereka rata-rata belum balik. Mereka rata-rata belum ada dosanya. Kayak si Yahya begini modelnya. Nih kita kedatangan tamu nih. Ada anak yang luar biasa namanya Yahya. Ya, yang ngebangun situs salingsapa.com. Ya, insya Allah nanti akan ada satu episode khusus. Ya, episode khusus buat beliau. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Al-Quran. Lebih hebat nih daripada bank. Ya, saya mau bangun tanah, bisa nggak saya minjem sama bank? Ya pasti bisa lah, asal memenuhi syaratnya. Nah kalau saudara nggak memenuhi syaratnya gimana? Yang jadi masalah tanahnya nggak ada Pak Ustadz. Duitnya ya apa lagi? Nah kalau nggak ada tanahnya, nggak ada duitnya, nah rumah tahfiz tuh jawabannya. Masuk, duduk ke situ. Incer nih hari Senin, incer. Begitu ketemu Senin, masak kacang hijau. Bikin nasi uduk. Bawa ke situ ke rumah tahfiz. Kasih mereka yang pada ngapal itu buka puasa. Lalu bilang sama dia, doain dong biar punya kontrakan. Oh iya, insya Allah. Ustadznya nanya, udah ada tanahnya? Belum. Terus duit buat bangun, buat beli tanahnya sama buat bangunnya ada? Belum. Itu dia doain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini orang gak tahu diri. Pengen kontrakan tapi dia tahu Allah. Hebat. Dia gak tahu diri, tapi dia tahu Allah. Ya Allah bagi dia. Jangan cuma sepintu. Dia minta cuma sepintu, kasih 10 pintu. Biar yang 9 buat rumah tahfiz ya Allah. Amin. Selesai. Tadi dia mah, kok 9 buat ente? Ya aneh kan doain. Mau gak? Kalau gak mau gak usah ya Allah. Gak usah bilang sumpah. Ada orang jual rumah, dia datang ke situ. Pak Ustadz, minta dong anak-anak ngaji
buat saya supaya rumah saya laku. Iya ya insya Allah doain. Dikasih 500 ribu ke situ. Didoain sama anak. Datang lagi bawa duit 2 juta. Nambahin kamar ambil rumah saya udah laku. Subhanallah di 2 juta. Makanya saya bilang nih sama ustadz. Ente pada orang lain pada ke situ. Orang lain pada ke situ. Orang lain pada ke situ. Lah ente jadi gurunya gak minta-minta doa mulu sama dia. Salah juga tuh. Saya mah paling rajin bener. Masya Allah Pak, saya mah kalau ada yang ngeganggu, anak SMS ke santri-santri. Tolong, khataman Quran. Ini lagi ada yang ngeganggu nih. Sang baca. Tolong, perasaan saya lagi gak enak nih, gelisah, resah. Tolong. Itu nyampe rumah udah gak ada, udah hilang resahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, apresiasi saya yang besar sekali kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bahu-membahu menyiarkan Al-Quran. Setiap minggu seperti yang saya katakan, ya bertambah puluhan rumah-rumah tahfiz. Minggu terakhir saya baru kembali dari Cilacap, ya Kabupaten Cilacap dan Tegal atau Selawi. Ada kurang lebih hampir 50 rumah tahfiz diresmikan. Ya Allah ya salam, mudah-mudahan ini yang akan menolong bangsa Indonesia. Ini yang akan menolong bangsa Indonesia. Sebenarnya mah untuk memperbaiki Indonesia supaya bagus, gampang. Seru saja masyarakatnya untuk sholat berjamaah subuh seperti ini. Lohor, asar, maghrib, isya seperti ini. Lalu qiyamul lail seperti ini. Dorong masyarakatnya untuk mencintai Al-Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ngaji Quran, ngaji Quran, ngaji Quran. Ngapal Quran, ngapal Quran, ngapal Quran. Lalu belajar artinya, belajar maknanya dan amalkan. Dorong Al-Quran untuk kemudian bersedekah. Ya, dorong kita untuk mencintai Al-Quran kemudian bersedekah. Insya Allah Indonesia maju. Nggak usah panggil itu konsultan asing. Nggak usah jual aset kita kepada orang. Nggak usah. Kita suruh aja bangsa kita sendiri berdoa habis-habisan. Pol-polan buat Indonesia. Insya Allah maju sudah. Kita nih seluruh umat Islam kalau berdoa minta pemimpin yang bagus. Kita kalau berdoa seluruh umat Islam minta pemerintahan yang bersih. Masa nggak dikabul? Pertanyaannya kita cuma ngeluh, mintanya enggak. Ya, ini dia kekurangan kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan cerita-cerita tentang wisuda akbar ya. Setelah iklan ya atau commercial break yang berikut ini. Mangga silakan lewat. Di bawah langitmu bersujud semua memuji. Subhanallah ya, dari tahun ke tahun wisuda akbar dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang membuat saya merenung gitu betapa perjuangan saya mah dan teman-teman gak ada apa-apanya. Ada seorang peserta ya yang hadir di sini cuman nama dan rekamannya. Karena begitu dia mendaftar 2 hari kemudian meninggal dunia. Ini beliau ini ya Ibu Wawa Rohyani ini meninggal dunia 2 hari setelah mendaftar ya, 3 minggu yang lalu. Subhanallah. Dan dia tetap dinyatakan hadir ya karena spiritnya tetap ada di tengah-tengah kita semua. Nah, ada anak umur 9 tahun yang jadi juri kan, bukan peserta loh. Ini jadi juri, jadi yang mengaudisi. Untuk tahun ketiga dan seterusnya kita akan mewisuda tiap tahun 1 juz. Jadi untuk tahun besok kita akan mewisuda juz ke-30. Nah habis itu kita mulai dari juz 1, 2, 3, 4, 5 sampai juz 29. Ya selamat kepada seluruh peserta. Ya tahun ini ada peningkatan mungkin 100% jumlah pesertanya. Bukan sebuah mimpi bagi Yusuf Mansur dan buat kita semua. Bila mana kita semua bermimpi suatu saat akan ada di negeri kita ini seorang presiden yang hafizul Quran. Tunduk berharap cinta dan kasihmu. Ya alhamdulillah. Baik, di sini sudah hadir berbagai elemen masyarakat dari mana saja ini. Ya Ustadz Albar mana Ustadz Albar? Ustadz kabur terus ya. Ini di belakang ada lontong. Makanya dia demennya di situ. Iya. Tadi duduk sini kesempitan Ustaz, pindah ke belakang. Baik, di tengah ada Ibu Joko tuh dari Salatiga.
Ya, Yang maaf, lain Pak. yang pada mau ngomong Permisi. silakan ya. Ya, minta jalan sedikit. Ya. Iya. Baik. Baik. Yang mau ngomong siap-siap, tapi yang unik-unik ngomongnya ya, jangan yang sembarangan. Ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustadz, saya sampaikan salam dari Bapak Joko. Dan saya disuruhnya ke sini untuk di samping ngaji juga membawa amanah untuk menyerahkan sedekah dari Bapak Joko, dan ini atas nama beliau. Dan yang membuat saya heran, Pak Joko suami saya itu sebenarnya nggak pernah sedekah, Ustadz. Tapi karena saya ngaji di NNC, Jangan dibuka di TV apa? enggak, kecil Ustadz. Nggak pernah sedekah kecil. Maksudnya, Nggak pernah sedekah kecil. ya, Gede terus. ya. Subhanallah. Insya Allah. Yang kedua, saya bersyukur bahwa cucu saya sudah diterima di Darut Quran untuk tahun ajaran yang tahun besok. Cuman yang saya agak ganjel, cucu saya 2 yang diterima 1, Ustadz. Daftarnya 2, tesnya 2. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya nanti mohon dengan hormat Ustadz berkenan untuk memimpin doa untuk almarhumah ibu saya. Kebetulan hari ini adalah setahun meninggalnya beliau, ibu saya, Ibu Hajah Suryati. Seterusnya yang nomor 4 Ustadz, saya lapor aja. Walaupun saya kemarin bilang pengen rumah tahfiz yang di Salatiga, Semarang sudah ada, Solo sudah ada, Salatiga sudah belum ada. Cuman Ustadz nggak gagas blas ya. Akhirnya sekarang saya sudah Asli nih, asli. Akhirnya saya dengan berupaya semaksimal mungkin dibantu oleh beberapa saudara-saudara di Salatiga, insya Allah sudah saya sediakan 2 rumah tahfiz. Subhanallah. Nah, mohon doanya. Sebenarnya Salatiga sudah ada, ya. Sudah ada dikomandoi dari Boyolali, dari pengajian Bani Adam. Tapi insya Allah keberadaan ibu tentu saja akan menambah lebih semarak lagi. Saya ingat kok, saya pernah datang termasuk yang Salatiga itu awal-awal tuh. Kira-kira 2 tahun malah 3 tahun yang lalu. Letaknya di mana Ustaz? Nah nggak tahu nih saya apa yang di salah 4-nya apa salah 5 gitu kan. Belum paham deh. Sebab saya udah nggak ngerti lagi Bu Haji. Udah nggak ngerti lagi sebelah mana. Tapi insya Allah nanti nomor ibu saya minta. Nomor handphonenya saya minta. Nomor sama alamat rumahnya di sana. Nanti biar kami sambungkan dengan teman-teman di Jogja, Solo dan Boyolali insya Allah. Yang dibawa sama ibu apa? Ini STNK dan BPKB-nya Ustadz. Mobilnya tinggal ambil di Salatiga. Mobil ya. Ya. Subhanallah. Ustadz perlu diketahui bahwa sudah ada agak beda ya saya ngaji di sini sama enggak. Soalnya ini tanggal 3 baru keluar Ustadz dari sekolah BPKB-nya. Mohon diterima Ustadz Albar. Oh, udah pinter sekarang berarti. Udah lulus dia. Ya, gambarnya kayak itu Ustadz. Ya, baik. Baik, yuk kita doain ibunya beliau. Siapa namanya? Ibu Hajah Suryati. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu Hajah Suryati, Bu Joko dan Pak Joko. Rabbighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warzuqhum rizqan halalan katsiran thayyiban wa dzurriyyatan thayyiban innaka antas sami'ud du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Joko. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh belakangnya Bu Joko tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kami atas nama Majelis Taklim Ar-Rahmah Bandar Lampung telah diberi kesempatan untuk hadir dalam rumah Allah yang sangat mulia ini. Tujuan kami bersilaturahim Ustadz. Kemudian yang kedua,
kami ingin menyampaikan sedikit amanah, yaitu dari majelis taklim kami, guna untuk menunjang atau membantu program daripada Ustadz Yusuf Mansur, khususnya Darul Quran, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Kemarin ikut wisuda akbar enggak? Alhamdulillah kami ada 12 orang, kami ikut semua dengan mengambil surat Al-Waqiah dan Yasin, dan hadir pula ibu guru kami yang tercinta yaitu Ibu Hajah Fauziah. Oh, mana? Iya, Ibu. Oh, Ibu ngajar tiap minggu gitu. Iya. Ngajar ngafal gitu. Kami ada 2 kegiatan. Yang pertama di hari Selasa dengan materi fikih. Kemudian yang kedua hari Jumat dengan materi Al-Quran. Dan sedikit demi sedikit kami mulai hafiz. Iya, belajar. Ya. Dan insya Allah Ustadz, kami juga memiliki satu tempat yang telah kami beri nama Surau Anisa. Itu insya Allah kami siap untuk menjadi rumah tahfiz yang alamatnya di Jalan Pulau Morotai, Bandar Lampung. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modal bikin rumah tahfiz kalau melihat ya tayangan-tayangan sebelumnya itu gampang. Bikin rumah tahfiz yang pertama, yang paling pertama adalah jangan bergantung sama Yusuf Mansur. Jangan bergantung sama PPPA. Yusuf Mansur sama PPPA, Masya Allah, manusia yang sama-sama manusianya. Tapi kalau Yusuf Mansur banyak tuh duitnya, sedekah dari orang. Lah iya, prajurit di belakangnya kok banyak banget. Kalau situ ngarepin saya mensubsidi situ, nanti situ jadi kecewa. Langsung saja berharap pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bikin rumah tahfiz yang pertama, putusin, kegantungan tuh putusin. Maka yang kedua adalah doa. Setelah putus nih dari manusia gitu, yang kedua adalah doa. Bahkan ibu bapak yang bangun rumah tahfiz tidak boleh bergantung sama donatur. Nyari boleh, usaha boleh, ya, mengajak boleh, tapi tergantung no. Tergantung tuh gimana? Kalau nggak ada donatur kita resah. Ada donatur kita bangga, nggak ada urusan. Adanya tidak membuat kita merasa aman. Tidak adanya tidak membuat kita merasa gelisah. Itu harus begitu tuh. Ya. Ya, ada apa-apa doa. Udah ada tempat. Gurunya gimana ya? Sholat weh. Usolli sunatal hajati ya Allah rakaat lillahi ta'ala. Habis sholat hajat minta. Ya Rob, saya butuh guru nih. Tempatnya udah ada. Nanti ada orang nyasar ke situ. Ya. Ternyata dia seorang hafizul Quran. Masya Allah tawadu, waro, orang yang gak butuh duit. Jelas gak butuh duit, kiriman dari Allah. Malaikat Allah tuh suruh lewat situ. Ya, berwajah, berfisik manusia. Habis itu tiba-tiba orang kampung bilang, si Ustadz tuh kemana ya? Hilang begitu saja, ya pasti hilang, tugasnya udah selesai. Ada lagi orang lain yang datang. Tuh kalau ngarepin Allah akan begitu. Udah ada tempatnya, kurang kasurnya, kurang tempat tidurnya. Pengen bikin kamar mandi, gimana caranya? Jangan bergantung sama manusia. Terus gimana caranya? Sholat, doa, sedekah. Loh, kan saya sudah sedekah. Iya, sedekah buat sedekahnya situ. Bismillah, ya Allah. Sholli sunatal hajat rakaatil Allah. Sholat. Doa. Subhanallah. Ada satu anak diantar. Satu anak diantar. Yang satu anak nih ngaduk sama bapaknya. Nggak mau ke situ lagi satu kamar 40 orang. Lah bapaknya ternyata orang material. Tukang material punya. Dia datang. Bener Pak Ustadz, di sini anak-anak sampai 40 orang sekamar. Betul. Ya sudahlah, nanti saya yang bantulah. Udah bayaran mau gak usah dipikir. Gitu. Nggak usah bergantung sama orang sama Allah nggak jadi utang. Jadi buat pesantren-pesantren rumah tahfiz yang pada pengen ngebangun, kumpulin satu anak tuh satu kamar 40 itu. Biar orang pada kasihan. Ya, putusin gantungan sama Yusuf Mansur sama PPPA. Ya. Kemudian berdoa sama Allah. Yang ketiga bersedekah buat diri sendiri gitu. Insya Allah. Dan tapi saya acung jempol loh. Perjuangan rumah tahfiz tuh
luar biasa lah. Ada rumah tahfiz dari Ponorogo yang datang kemari, Bu, Pak, bikin makanan dijual, bikin pakaian, bikin segala macam. Lalu dia datang dengan ongkosnya sendiri. Pas-pasan ampe nggak bisa pulang. Nggak laku. Itu kan perjuangan, Pak. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia nggak mau minta sama orang. Pokoknya saya mau ke sana. Nggak ngerti pokoknya gimana. Pokoknya saya bikin makanan saja, saya bikin dagangan saja. Sampai sana alhamdulillah nggak laku. Nah, ini yang hebat, bakalan dapat lebih hebat daripada yang lain. Insya Allah ya. Kita akan teruskan lagi setelah commercial break yang berikut ini. Siapkan yang pada mau ngomong ya, terutama yang unik-unik. Barangkali ada yang unik-unik yang perlu diketahui oleh pemirsa. Silakan setelah commercial break yang berikut ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tolong siapkan handphone saudara semua. Yang ada di rumah, siapin handphone saudara semua. Yang ada di Masjid An-Nida MNC juga silakan keluarkan handphonenya. Saya sebentar lagi akan ada pengumuman sangat menarik. Ayo silakan keluarkan handphonenya. Udah? Keluarkan baterainya. Keluarkan handphonenya sudah? Nah, saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kuis Al-Waqiah insya Allah kemarin sudah di launching di Wisuda Akbar. Sebagaimana yang saya umumkan, buat yang belum mendapatkan hadiah umroh, buat yang belum mendapatkan hadiah umroh, tidak usah khawatir. Masih ada 50 hadiah umroh yang diperuntukkan buat pemirsa semua dan jemaah yang hadir di Masjid An-Nida lewat SMS. Ya, jadi kita sama-sama ngafalin Al-Waqiah. Mekanismenya seperti ini. Saudara mendaftarkan nomor saudara, ya, saudara mendaftarkan nomor saudara ke nomor yang akan saya bacakan. Setelah dipastikan terregistrasi, terdaftar, maka saudara wajib menghafal Al-Waqiah. Diberi waktu selama 100 hari. Diberi waktu selama 100 hari. Nah, kenapa 100 hari? Karena Al-Waqiah itu 96 ayat. Jadi 96 ayat itu 96 hari. Ditambah ngelancarinnya kira-kira 4 hari. Lah ujiannya akan dilaksanakan lewat telepon langsung dari MNC. Yang menang adalah yang ditelepon nyaut dan bisa menjawab. Yang ditelepon yang menang itu adalah yang ditelepon nyaut, tidak mati baterainya, tidak mati, tidak putus. Lalu dia kemudian bisa menjawab pertanyaan waqiah. Insya Allah yang jadi pertanyaan pemirsa begini. Ustaz, tempo hari pernah beredar kuis umroh lewat handphone sampai dimasukin ke surat pembaca. Saya tidak bertanggung jawab karena saya juga tidak tahu yang itu mah. Sampai menyedot pulsa dari jamaah. Nggak bisa dianrek. Tidak bisa dianrek. Akhirnya motong itu terus dipotong. Sehari 2.000 Pak. Sebulan 60.000. Lah kalau buat pegawai kecil yang gajinya 1 juta berasa. Marah-marah ke saya. Gimana sih bikin kuis umroh ngabisin pulsa? Oh berarti hadiahnya dari SMS itu ya? Nah yang ini saya pastikan hadiahnya bukan dari biaya SMS tersebut. Semata-mata hanya untuk memudahkan saja. Tapi hadiahnya dari mana? Dari para donatur. Tempo hari udah ada yang naik kan tuh. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 50 walaupun belum pada bayar semua. Ya nggak apa-apa tapi insya Allah udah janji kan. Insya Allah mudah-mudahan. Kalaupun tidak saya mengundang pemirsa untuk memberikan juga hadiahnya. Lumayan loh. Hanya dengan ngasih hadiah umroh gitu ya. Dapat pahala orang-orang yang pada ngapalin waqiah. Kalau ada 1 juta orang ngapalin waqiah, berarti ada 96 juta ayat yang tiap hari akan dimurojaahi. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi saya pastikan orang-orang yang daftar, pulsanya hanya dipotong saat itu saja. Tapi tidak akan dipotong lagi terus-terusan, alias tidak ada pemotongan terusan. Cuman itu aja sekali. Kecuali saudara nanti mau tausiah tentang waqiah, lain lagi judulnya.
Yang itu baru ada pemotongan sesuai dengan kesadaran. Misalkan dipotong 30.000 1 bulan, ya atau 1.000 sehari. Nah 1.000 sehari itu nanti saudara dapat istilahnya mengingatkan lah. Udah baca belum Al-Quran hari ini kayak gitu-gitu. Tapi untuk yang pendaftaran pendaftaran kuis Al-Waqiah tidak ada pemotongan kecuali pada saat registrasi saja. Ya. Nah yang uniknya nanti insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa mulai awal Juni besok. Mulai awal Juni kita akan langsung mengundi nomor yang masuk pada pekan berjalan. Jadi ada 2 nih. Ada yang menangnya duluan, lalu dia wajib menghafalnya belakangan. Ada yang saudara ngapal dulu, baru diundi. Nah mulai Juni yang akan datang, akan ditelepon tiap minggu 1. Misalkan ditelepon di si Fulan, nyambung. Ternyata dia ada nih di sini nih, misalkan ada ikut di sini nih. Maka dia belum wajib untuk ditanya dan belum wajib untuk jawab. Nanti tetap 100 hari dikasih waktu. Nah ada lagi yang diteleponnya setelah 100 hari. Jadi ada yang ditelepon sebelum 100 hari, ada yang ditelepon setelah 100 hari. Jumlahnya sekarang kurang lebih 50 hadiah umroh. Tapi wajib menghafal Al-Waqiah. Pemirsa kalau yang hadir di sini nih, ini jaminan udah pada ngapal Al-Waqiah. Pemirsa pengen ngetes, siap. Saya tes ya. Ayo siap-siap. Habis ini kita sama-sama siap handphone, kita langsung daftar pagi ini. Siap-siap sudah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tahrusun. Masya Allah. Loh kan. Hebat kan pemirsa. Ini pada ngapal nih. Jadi dia udah tinggal nunggu menangnya aja nih. Insya Allah. Ya coba jajal lagi. Fa'amma in kana minal muqarrabin. Subhanallah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Subhanallah. Coba jajal sekali lagi. Pemirsa ini luar biasa nih jamaah nih. Terusin ya. Alif lam ra. Wih hebat ya. Nun. Wih Masya Allah nih. Luar biasa. Kalau kata orang Padang ya luar biasa ya. Yuk siap sudah handphonenya sudah? Pemirsa silakan ketik ya, silakan ketik NS nikmatnya sedekah ya, singkatan dari nikmatnya sedekah. Ketik NS sudah? Kirim kemana dah? Lupa saya. Bah, kirim. Sorry pemirsa, wis tuo wis lalian. 6288. Baik. Ketik NS. Udah? Kirim ke 6288. Ketik NS, kirim ke 6288. Satu nomor, satu itu loh, satu kesempatan. Ya sebentar. Ketik NS sudah. Kirim ke 6288. Kalau sudah, nanti akan ada jawaban, lalu kirimkan sesuai dengan pertanyaan. Nanya alamat, nanya nama ya. Nah sejak saudara pemirsa yang di rumah menyetor tadi, insya Allah resmilah saudara terdaftar sebagai peserta lomba Al-Waqiah. Kita hitung 100 hari dari sekarang, dari hari ini, mudah-mudahan mulai awal Juni saudara udah ada yang nelpon dan sudah ada pemenangnya insya Allah. Ya, di sini hadir sahabat saya Pak Eko ya.
mesti nambahin nih hadiah umrohnya ya. Mesti nambahin apa ya nama? Ya, ente nambahin satu ya. Ya mudah-mudahan. Teman-teman kasih tahu. Ya, kasih tahu buat menyediakan hadiah umroh. Boleh patungan kok. Jadi satu PT gitu ya, patungan untuk hadiah umroh satu gitu. Ibu bapak saya ajarin nih, saya ajarin. Shh, weh, kayak terawih aja ribut. Nih saya ajarin. Nah tadi tuh, ada pertanyaan banyak nomor boleh nggak? Namanya gue usaha, boleh aja. Ya, yang punya rumah tahfiz daftarin tuh semua anak-anaknya. Yang punya sekolahan apalin tuh. Apa? Suruh daftar tuh anak-anak sekolahannya. SMP 8 tuh ya. Pak Jamal dari SMP 8 kan. Suruh anak-anaknya semua daftar. 1000 berapa muridnya? 1300 murid suruh pada daftar. Kepala sekolahnya jangan lupa daftar. Iya dong, masa muridnya doang. Kenapa? Dengan mendaftar itu, insya Allah kita jadi pada semangat buat ngapal. Saya nih Bu, Pak, beresiko nih begini nih. Ini akan jadi sasaran tembak orang-orang nih. Tapi saya mah bodoh amat. Kita merem aja dah. Kita tutup kuping aja dah. Mudah-mudahan Allah yang maha tahu, betul nggak? Yang maha tahu memaklumi ini sebagai sebuah sarana mendorong masyarakat. Satu, hadiah umrohnya bukan dari SMS. Kedua, pemotongannya hanya dilakukan pada saat registrasi. Tidak ada pemotongan tiap hari. Kalaupun ada nanti sifatnya penawaran, mau ikut nggak tausiahnya Ustadz Yusuf Mansur yang sifatnya harian walaupun belum waktu Selasa dan Rabu. Baik, informasi ini silakan diteruskan. Iklannya juga sudah mulai jalan di Nikmatnya Sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini hadir dari Kalimantan Tengah ya, Saudara Masrul. Ya, ada yang mau disampaikan? Waktu tinggal 2 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Ustadz, saya niat memberangkatkan anak yang berprestasi 5 orang untuk tiketnya saja. Kemudian setelah kesulitan, Allahu Akbar, dalam waktu 1 minggu ini ada bantuan dari Bapak Bupati Kapuas 25 juta. Saya memberangkatkan 5 orang, artinya untuk tiket pulang pergi mungkin sekitar 5 juta Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kisah dari istri saya yang kemarin dapat umroh Ustadz. Ternyata sebelum ikut wisuda ini, sedekah yang terbaik menurutnya. Kemudian alhamdulillah langsung berangkat umroh saat itu juga Ustadz. Makasih. Ya, ini Ustadz Masrul ini di bawah asuhan dari Ibu Haja Susilawati di Kapuas ya. Hotel apa namanya? Hotel Anggrek. Ada yang kemarin dulu pernah ditayangkan, ada orang sedekah hotel. Lalu kemudian dijadikan hotel tahfiz. Yusuf Mansur bahkan tidak bawa sepeser pun, tidak bawa seperak pun, dan tidak ada namanya di situ. Ya ada tuh, Ustadz Yusuf Mansur punya hotel di Kalimantan emang, tapi hotelnya kita kembalikan lagi kepada umat. Buat pemirsa yang ada pom bensin boleh tuh, kasih pom bensinnya sini ya nggak? Buat umat. Ada yang punya restoran Padang sini, mungkin punya 2-3 restoran Padang, betul nggak? Kasih 1 sini buat umat. Ada yang punya kontrakan Tempo dulu, ya. Ada yang punya kontrakan 5 pintu, 10 pintu, 1-2 pintu siniin. Ya, ada yang punya tambang batu bara mungkin barangkali ada 1 titik mah buat pesantren. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, selebihnya kita saksikan dulu komersial break yang berikut ini. Kita akan kembali insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Albar itu ada dari rumah tahfiz mana tuh, katanya juga mau bicara. Iya nih, silakan Pak, permisi. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pertama kali ucapkan kepada Ustadz. Subhanallah, saya Budi Setiawan dari Rumah Tahfiz Nurul Syifa, Semarang. Ustadz. Oh, Semarang. Semarang. Nah, ini ada sedikit cerita yang sangat memberikan motivasi kepada kami semuanya. Pertama kali di launching Rumah Tahfiz Nurul Syifa, ternyata lingkungan sekitar itu belum tahu Ustadz, apa itu rumah tahfiz. Akhirnya saya dipanggil oleh aparat setempat, istilahnya RT RW itu, ditanyai. Saat itu rame-ramenya teroris. Lah kebetulan saya itu masih... Dulu jenggotan. Dulu jenggotan. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Takut nih. Itu.
Setelah saya diintrogasi istilahnya, tanya. Insya Allah enggak. Kalau enggak pertanyaan nanti di TV ada Ustadz Yusuf Mansur, insya Allah saya ikut beliau. 1 bulan kami diawasi, kegiatannya apa. Masya Allah. Setelah itu subhanallah, beliau yang dulunya menginterogasi sekarang ikut mengaji Ustadz. Allahu Akbar. Dan yang luar biasa, beliau jujur mengaku saya belum bisa apa-apa. Dari jilid 1 dan sekarang belum selesai jilid 6. Iqra maksudnya? Iqra, nggih. Subhanallah. 2 kali Ustadz saya dipanggil seperti itu. Sebulan kemudian saya dipanggil jam 6 pagi, persis jam 6 saya dipanggil, hampir sama diinterogasi. Cuma bedanya yang kedua ini alhamdulillah setelah beliau paham, pulang dibawakan beras 25 kilo. Tuh itu, kan makanya jangan seuzon juga kan sama pemerintah, betul nggak? Pemerintah emang harus begitu supaya hati-hati, betul nggak? Pemerintah supaya hati-hati, bagus berarti dia melaksanakan tugasnya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Terus makasih. Ini juga minta doanya, insya Allah di rumah tahfidz kami ada santri tertua yang usianya 78 tahun Ustadz. Sekarang ikut nggak? Sekarang nggak bisa ikut karena sudah terlalu tua, beliau izin gitu. Iya. Juga baru sampai jilid 4 Ustadz. Baik. Mohon doanya semoga bisa diberikan menjadi ahli Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda Akbar tahun yang akan datang. Insya Allah kita akan mewisuda juz ke-30. Kita akan mewisuda juz ke-30. Pemirsa siap-siap ngapalin juz 30. Tahun depan kita bersama-sama wisuda akbar ketiga, sama-sama mewisuda diri kita insya Allah. Ya mudah-mudahan besok wisuda akbar yang ketiga bisa diselenggarakan di Singapura ya. Nah. Insya Allah nggak ada yang pergi tuh. Ke Jakarta aja nggak ada ongkosnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mana Yahya mana sini Yahya? Nah ini anak nih masya Allah. Yahya ini lagi dapat tugas dari saya. Beliau bertugas melive streamingkan pesantren Darul Quran untuk kemudian di-link ke seluruh pesantren, ke seluruh rumah-rumah tahfidz termasuk yang di Semarang, Kalimantan, ya Sumatera, Sulawesi semua. Ya, ini tugasnya beliau. Masya Allah nih. Jadi tugasnya Yahya nanti ya membuat saya bisa mengajar seluruh rumah-rumah tahfidz dari kamar saya. Ya, Yahya ada yang mau disampaikan? Kenalkan dirilah. Nama siapa, pakaiannya ukuran apa? Udah, nama saya Yahya, saya umurnya 12 tahun, sekarang lagi masih SMP kelas 1 sih, di Sekolah Alam Bandung, tinggalnya juga di Bandung juga. Terus dapat tugas apa dari Ustadz? Petugasnya itu, nge-live-in Ustadz biar bisa dilihat di semua tempat lewat internet. Oh subhanallah. Apa yang Yahya udah lakukan tuh? Yahya udah bikin apa coba cerita? Gitu. Cerita itu yang saling sapa. Udah ya aja. Beliau ini emang masih bocah banget. Kemarin ke Qatar sama saya, memukau para syekh di sana. Bayangkan beliau kita ajak ketemu dengan Yusuf Qaradawi. Beliau bukan cuma Yusuf Mansur nih, Yusuf Qaradawi, ya, dedengkotnya ulama saat ini yang masih hidup, ya. Beliau juga saya ajak ke Syekh Tariq dan ikut komunitas Muslim di Qatar. Beliau cerita tentang membangun situs yang namanya salingsapa.com, itulah Facebooknya Indonesia. Di belakang beliau sudah ada 500.000 orang lebih yang menjadi membernya beliau, ya, masya Allah. Nah, tugas beliau adalah membuat saya bisa live sehingga bisa diakses oleh seluruh rumah tahfidz. Jadi ketika nanti saya ngajar nih. Ayo. Yatasaalun.
Nah, ibu bapak berhadapan dengan saya tapi hanya lewat internet. Jadi rumah-rumah tahfiz nanti hanya perlu nyari donatur, nyari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beli komputer satu yang terhubung sama internet, lalu ngaji sama saya tanpa batas. Alhamdulillah. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pada punya anak, insya Allah nanti Yahya akan memimpin umroh liburan. Yahya sama anak saya Wirda ini akan mimpin umroh liburan ke Turki sekalian. Wah, subhanallah kan. Silakan yang nanti mau mendaftarkan dirinya, daftar langsung lewat Anida sini, MNC ke sini aja. Mulai Rabu besok dah. Mulai Rabu besok, Selasa Rabu, daftar terakhir pendaftarannya tanggal 10 Juni paling lambat. Kita berangkat nanti tanggal 27 Juni. Tapi sayanya tidak berangkat. Saya tidak berangkat, yang berangkat Yahya sama anak saya Wirda. Yang berangkat lagi kemudian adalah anak-anak ibu dan bapak semua. Jadi umrohnya anak muslim Indonesia yang berprestasi, yang mau mencintai Quran, nanti melihat situs-situs bersejarah insya Allah. Yahya, nanti berkenan ya Ustaz undang khusus bicara tentang salingsapa.com. Iya. Ya. Iya. Ya, oke, ya. Ya dah, tuh duduk lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya juga kemarin dapat laporan dari teman-teman travel. Masya Allah, mudah-mudahan ini membantu ibu dan bapak semua. Ada umroh 15 hari 15 juta. 15 hari 15 juta. Ya, nanti silakan bisa langsung daftar Selasa Rebo lewat MNC TV sini. Kesini aja sudah. Yang tidak tahu, yang kemari bisa nanti daftar lewat iklan-iklan di koran yang akan kita umumkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yuk kita berdoa di penghujung taklim kita. Kita berdoa mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang sudah menghafalkan surah demi surah dijaga Allah hafalannya. Amin. Dan bertambah lagi hafalannya. Anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita. Ayat demi ayat, huruf demi huruf di dalam Al-Quran mudah-mudahan menjadi penambah iman kita. Penambah Islam kita. Menjadi rizki buat kita. Menjadi rahmat buat kita. Kalau kita sakit benar-benar jadi penyembuh buat kita. Bila mana kita susah, ya rizki sempit, rizki jauh, rizki sulit, mudah-mudahan Allah akan banyakkan rizki buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan juga keluarga-keluarga muslim Indonesia bisa punya rumah-rumah tahfiz, minimal rumah tahfiz buat dirinya sendiri, rumah tahfiz buat istrinya sendiri, rumah tahfiz buat suaminya sendiri, rumah tahfiz buat anak-anaknya sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala membuat kita bukan cuma hafal surah demi surah, tapi juga mengerti apa yang kita baca, mengerti apa yang kita telaah, mengerti apa yang kita hafal, sehingga kemudian membekas lebih hebat lagi dalam keseharian kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa, mudah-mudahan ibu dan bapak yang datang dari mana-mana pulang dalam keadaan selamat sampai rumah. Tidak ada kecelakaan, ya senggol nggak ada, pecah ban tidak ada, sampai rumah dalam keadaan yang selamat dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedekahnya kecil makin besar sedekahnya. Yang sudah sedekah besar terus istiqomah sedekahnya. Yang belum mencintai bangun malam, dia mencintai bangun malam. Yang sudah mencintai bangun malam, mudah-mudahan bertambah lagi kecintaannya bangun malam. Yang sudah istiqomah sedekahnya, yang sudah istiqomah bangun malamnya, mudah-mudahan bisa menjadi ustadz dan ustadzah buat keluarganya, menjadi da'i ilallah, mengajak kanan kirinya, depan dan belakangnya untuk juga mencintai sedekah dan mencintai bangun malam. Yang tadi sholatnya masih belang-belentong, masih belang-belang, mudah-mudahan setelah ini Allah kasih hidayah, sholatnya terus istiqomah. Bahkan yang tadinya sendiri berjamaah, yang tadinya di rumah di masjid, yang tadinya tidak ada qobliyah ba'diyah, ada qobliyah ba'diyah. Yang tadinya susah puasa Senin Kemis, mudah-mudahan termasuk saya Yusuf Mansur dan kawan-kawan di Darul Quran semuanya bisa mendawamkan puasa Senin Kemis. Bahkan kalau perlu kita bersama-sama melaksanakan sunnah puasa Daud. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Buat mereka ya Allah yang masih senang bermaksiat, yang masih senang berbuat dosa, mumpung kami masih ada umur ya Allah, kulu jami'an
Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi taubatan nasuha min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Mudah-mudahan ya Allah segala dosa kita Allah ampunin, dosa anak turunan kita Allah ampunin. Buat yang ujian SMP yang belum diumumkan, mudah-mudahan ujiannya pada lulus, amin. Yang udah pada lulus ujian SMA-nya karena sudah diumumkan, alhamdulillah termasuk Darul Quran lulus 100%. Mudah-mudahan yang lain juga pada lulus 100%. Yang udah lulus nggak jadi orang yang belagu, tidak jadi orang yang sombong, tetap tawadu, tetap rendah hati di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bisa terus menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah dan mencintai Allah. Dicintai Rasulnya dan mencintai Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Sampai ketemu besok hari Rabu. Jadwalnya Riyadhus Shalihin, tapi kita masih ngaji Quran saja dulu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.